Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali buat teman-teman kami sekalian. Jadi di sini kita ada satu unit yaitu Honda Serep ya, dimana ini motornya untuk starternya hidup terus dan sampai untuk mati total ya, bahkan motornya tidak bisa lagi dihidupkan di sini. Untuk speedometer sudah langsung mati. Jadi sini setelah kita lakukan pengecekan, di sini sudah kita cek akinya, untuk akinya sudah padam ya. Jadi ini kita cek menggunakan bola lampu seperti untuk bola lampunya pun tidak hidup. Jadi di mana untuk histori kerusakan sebelumnya, ini untuk starternya hidup terus. Jadi biarpun kunci kontak sudah dimatikan, untuk starter tetap hidup. Tetapi yang menjadi biasanya ialah yang menjadi penyebabnya itu biasanya terdapat pada kodok starternya itu ataupun otomatis starternya ini. Inilah yang sumber permasalahan. Jadi sini akan kita bikin tutorialnya cara memperbaiki ini dengan biaya yang murah ataupun biaya yang minim. Oke, jadi langkah pertamanya kita akan lepaskan dulu untuk relay starternya ya. Jadi untuk cara melepaskan relay starter ini kita menggunakan kunci 10T dan ada juga terdapat baut ataupun murnya 2 biji. Dan setelah itu untuk songketnya ini di sini ini akan kita lepaskan ya. Kita lepaskan, baru akan kita grab ataupun modifikasi. Jadilah penyebab daripada motor ini bisa mati ya. Jadi biasanya untuk daripada Honda ini, kalau ini untuk ini korslet, dia akan langsung mati sama halnya dengan CB150R. Oke. Jadi sini setelah kita sudah lepaskan relay ini ataupun kodok starternya ini, jadi ini akan kita perbaiki langsung ya. Jadi caranya teman-teman, jadi boleh kita congkel ataupun kita lepaskan untuk gulungannya. Jadi dalam ini ada relaynya ataupun otomatis daripada otomatis starternya. Jadi sini untuk dari samping ini boleh kita congkel ya. Di sini ada pengikatnya. Ini kita congkel saja dari samping sampai nanti benar-benar untuk gulungan ataupun kumparan untuk otomatis starternya sampai terbuka. Oke, ini kita congkel aja, kita lepasin untuk keep pin daripada kabel ini. Oke, ini sudah lepas, langsung kita tarik aja. Oke, jadi inilah tampilan daripada gulungan ataupun kumparan daripada relay otomatis ya. Kita perjelas kameranya dulu, fokus ya, kamera fokus. Oke, kameranya fokus, kurang fokus kameranya. Oke, jadi di sini caranya ini boleh kita langsung lepaskan saja ya, ataupun kita ya. Oke, ini udah fokus kameranya. Jadi caranya ini untuk relay otomatis ini kita lepaskan ya, ataupun kita tarik dengan menggunakan tang ya. Jadi yang menyebabkan korslet itu adalah ini, yang karena relay otomatisnya ini sudah rusak ya ataupun short. Jadi sini boleh kita perhatikan juga teman-teman. Di sini kita butuh satu unit relay ya, relay. Ini harganya 20.000 ya, relay kaki 4. Ini relay kaki 4. Jadi sini akan kita upgrade menggunakan relay kaki 4 ini ke relay starter ini ya. Ini kalau untuk Supra ataupun CB ini sama ya. Jadi sini akan kita lakukan penyambungan ataupun penyolderan ya. Jadi buat teman-teman sekalian pun kalau bisa dilakukan seperti ini, kalau tidak ada bahan ya ataupun susah banyak. Jadi di sini kita bikin tutorialnya dengan cara yang menghemat biaya. Jadi sini kita cukup menggunakan relay kaki 4 tanpa harus melakukan pergantian ataupun otomatis daripada starter CB ataupun otomatis daripada Honda Serep ini. Jadi di sini kita lakukan untuk proses penyolderan. Ini bekas relay yang lama, tetap juga kita solder untuk kakinya. Dan inilah solder yang akan kita pasang, ini sudah tersolder semua. Jadi untuk kaki yang besar ini boleh kita lihat
Untuk kaki yang besar ini kita sambungkan ke bagian kaki ataupun ke bagian yang ada murnya tadi. Sedangkan yang kecil-kecil ini yang bagian kiri dua ini kita boleh sambungkan ke yang ada kabel ini, jalur kabel yang 2 biji ini. Jadi seperti ini caranya. Ini bagian yang dari kabel ini nanti kita solder ya. Oke, ini kita solder. Bagian kaki kecil yang dari relay itu langsung kita sambung ke kaki yang ataupun songket yang daripada bekas modul relay yang lama tadi. Oke, jadi sedangkan untuk yang besarnya ini ataupun yang dari menggunakan baut yang 10 tadi, kita solder dia ke kaki yang besar. Karena untuk relay yang kaki 4 ini kan ada dia yang besar 2, ada juga yang kecil 2. Jadi di sini teman-teman, setelah sudah siap kita solder, oke, kita solder. Di sini karena sudah kakinya kurang panjang, boleh kita lakukan penyambungan kabel. Karena untuk kaki yang besar ini boleh kita lihat ya, inilah tampilannya setelah sudah kita solder. Untuk pada kaki kecilnya itu kita sambung langsung ke bagian yang ada kabelnya. Yang ini ya, boleh kita perhatikan langsung ke kabelnya yang kaki kecil. Sedangkan untuk kaki yang besar ini kita boleh perhatikan, kaki yang besar ini kita sambung ke menggunakan yang ke mur 10 ini. Untuk mur 10 nya kan ada 2 biji tadi, kita perhatikan. Jadi sedangkan yang satu lagi, kaki yang besar satu lagi yang ini tidak dapat ke sambungan kemari. Jadi di sini caranya kita akan boleh kita sambungkan kabel ya, kita sambung kabel untuk memperpanjangnya. Nah, ini kita solder lagi kabel dari kaki yang besarnya ke sambungan yang untuk soket ataupun pin yang mur 10 tadi. Oke, ini kabelnya. Kita solder dulu, kita kasih timahnya ke kabel ini supaya lebih mudah untuk proses penyambungan yang dari relay ini ya. Oke, jadi ini hasilnya setelah kita solder. Oke, kita perjelas. Ini boleh kita lihat yang dari kaki yang besar tadi ya, yang dari kaki besar tadi sudah kita sambungkan ke pin ataupun ke yang mur 10 ini ya. Ini kita solder aja. Oke, panas ya, agak panas. Oke, biar lebih jelas ke kameranya. Oke. Oke, ini sudah siap kita sambung. Inilah hasilnya setelah sudah siap kita upgrade relay kaki 4 tadi ke bekas modul lama. Jadi sekarang sudah boleh kita tutup bekas penutup kaleng yang lamanya ya. Jadi di sini kalau mau kita tutup agak tinggi sedikit ya, jadi tidak bisa kita tutup rapat. Jadi sini mau kita pakai pun kalengnya atau enggak dipakai boleh juga seperti itu. Jadi di sini inilah tampilannya, karena untuk kakinya lebih tinggi jadi boleh kita langsung menggunakan penutup daripada plastiknya. Oke, jadi setelah seperti ini sudah boleh kita langsung pasang ke motor tersebut. Oke, jadi tergantung buat teman-teman, kalau mau pasang kalengnya juga nggak jadi masalah. Yang penting mana yang bagus menurut teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi karena orangnya minta dipasang aja, jadi kita langsung tes langsung ke motornya. Oke, jadi di sini setelah sudah kita pasang ya, jadi di sini tadi sudah kita lakukan pergantian aki baru ya, pergantian aki baru, bahkan untuk relaynya sudah kita pasang. Jadi di sini langsung kita tes hidup motornya. Oke, ini sudah hidup. Jadi semoga bermanfaat ya tutorial kami pada kesempatan pada pagi hari ini, cara mengatasi relay starter yang korslet dengan biaya minim. Oke.